Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak yang dicintai dan dibanggakan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia di materi yang baru, yaitu tentang parafrase puisi. Tujuan pembelajaran: melalui tayangan yang disajikan ini, diharapkan peserta didik dapat membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Yang kedua, dapat mengubah teks puisi ke bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah membandingkan karakteristik teks puisi dan prosa. Kemudian, yang kedua, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Anak-anak yang dicintai dan membanggakan, karakteristik puisi dan prosa ini tentunya berbeda, ya. Kita di sini akan membahas perbedaan antara puisi dan prosa. Puisi adalah sebuah karangan yang ditulis dengan bahasa singkat, padat, dan indah. Puisi merupakan karya sastra yang terikat oleh irama dan rima. Apa itu irama dan rima? Irama itu panjang pendeknya, tinggi rendahnya suara yang kita baca, yang kita keluarkan. Sedangkan rima adalah bunyi persajakan, ya. Ciri-ciri puisi: penyusunan bait menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Bahasa indah dalam puisi disebut diksi. Kemudian bersifat imajinatif, artinya berdasarkan hayalan pengarang dalam menuliskan puisi. Kemudian ambiguitas, artinya banyak penafsiran dari apa yang ditulisnya oleh si pengarang, yaitu pertama biasanya berhubungan dengan diksi atau pilihan kata yang indah, bahasa indah, ya. Kemudian prosa. Prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas sehingga mudah dipahami. Berdasarkan isinya, prosa terbagi dua jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Fiksi, contohnya dongeng, cerpen, novel, cerita anak. Mungkin ini kalian sudah tahu, ya. Biasanya dalam fiksi itu ada unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita, misalnya tema, tokoh, kemudian lagi latar, kemudian lagi amanat, itu seperti itu, ya. Kemudian yang non-fiksi biasanya berupa artikel, biografi, autobiografi, yang ini bukan ini cerita berdasarkan kenyataan. Kalau ini kan berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang, ya. Kalau fiksi bedanya dengan non-fiksi. Nah, jadi kalian paham di sini perbedaan puisi dan prosa, ya. Kalian nanti baca lagi lebih mendalam, ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, mengubah teks puisi menjadi prosa. Bagaimana mengubah teks puisi menjadi prosa? Sebuah puisi dapat diubah menjadi sebuah prosa agar mudah dipahami. Perubahan bentuk ini disebut parafrase. Puisi yang diparafrasekan hanya diubah bentuknya, sementara isi dan maknanya tetap. Mengubah puisi ke bentuk prosa dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Membaca puisi secara berulang-ulang. 2. Mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, ini ada hubungannya dengan bahasa atau kata-kata yang indah atau diksi tadi, pilihan kata, ya. Jadi harus dicari diartikan. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, ini adalah contohnya. Bacalah puisi berikut. Lari pagi, karya Verena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Nah, ini adalah contoh pembacaan puisi. Ini cocok sekali, ya. Lari pagi di suasana pandemi di mana anak-anak belajar di rumah. Tidak mungkin kita diam saja di tempat, tetapi kita juga harus beraktivitas supaya tubuh kita sehat. Itu contohnya dari puisi ini, yaitu tentang lari pagi. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah membaca puisi tersebut, Ananda dapat mengubah puisi lari pagi
menjadi sebuah cerita atau prosa. Nah, yang tadi ya, suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Nah, pada kesempatan ini ibu memberikan huruf dengan blok warna merah. Ada kata menghampiri, ada kata menyala lagi, kemudian ada kata kukayuh. Kata-kata ini menghampiri, biasanya kata menghampiri ini digunakan oleh seseorang yang sedang berjalan menghampiri, mendekati ya, sama mendekati sesuatu. Ini kata menghampiri dipakai oleh kicauan burung. Nah, berarti kan ini ada bahasa yang makna yang harus dicari artinya. Kemudian membuat semangat menyala lagi. Kata menyala, kalau diartikan secara sebenarnya menyala itu biasanya dihubungkan dengan lampu menyala, kemudian api yang menyala ya. Tetapi ini kata menyala disandingkan dengan kata semangat ya. Nah, kemudian ada kata kukayuh. Kukayuh itu biasanya ada hubungannya dengan, kalian pasti konotasi kukayuh-kayuh itu pasti bayangannya adalah kalian sedang naik sepeda, kemudian mengayuh sepeda supaya maju. Nah, ini kata kukayuh ini disandingkan dengan langkah kakiku. Artinya berarti ini harus dicari maknanya ya. Nah, kita parafrasekan, kita rubah dari puisi ini menjadi parafrase. Suasana pagi ya. Nah, ini bisa ditambah suasana pagi hari ya. Tadi kicauan burung menghampiri. Nah, ini bisa jadi ku dengar suara kicauan burung. Ku dengar berarti artinya dekat ya. Kalau ini menghampiri berarti ada hubungannya dengan dekat. Ku dengar suara kicauan burung ya. Kicauan burung menghampiri berarti menghampiri siapa? Menghampiri telinga kita. Maka kata menghampiri ini bisa diganti dengan ku dengar suara kicauan burung ya. Kemudian kicauan burung itu membuat, nah ada tambahan kata di sini, membuat semangat menyala lagi. Ditambah katanya, kicauan burung itu membuat semangatku. Kata menyala lagi bisa diganti dengan bangkit kembali. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Nah, kemudian untuk melanjutkan aktivitas pagi, nah, ini bisa diganti juga ya, tapi tidak menghilangkan makna isi teks ya. Aku bergegas menggerakkan langkah. Ada kata kukayuh. Kukayuh tadi dihubungkan dengan seorang anak yang sedang naik sepeda kemudian menginjak pedalnya sehingga sepedanya itu melaju dengan kencang. Nah, ini kata kukayuh tadi dipakai dengan disandingkan dengan langkah kaki. Berarti kukayuh di sini dapat diganti aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari. Nah, kan tadi kukayuh kan menggerakkan sepeda, ini menggerakkan kaki ya. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Kemudian untuk demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Ini lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat ya. Jadi sekali lagi, parafrase puisi adalah merubah puisi menjadi karangan biasa atau prosa. Jadi definisinya, karakteristiknya sudah tahu ya, bahwa untuk puisi penulisannya itu berbaris ya, berbaris seperti ini. Kemudian ini padat, singkat ya, dan jelas. Kemudian dari sini, dari yang penulisannya berbaris-baris seperti ini, kemudian dirubah menjadi satu paragraf yang saling bersambungan seperti ini. Nah, ini ya, jadi perbedaan antara puisi dan parafrase. Tetapi parafrase ini tidak mengubah isi dari puisi ini. Jadi diceritakan menggunakan bahasa sendiri. Kalau ini dibacanya tadi menggunakan secara puitis ya, menggunakan biasanya kalau membacakan puisi dengan teknik, gerak, dan intonasi yang benar. Sedangkan para puisi berubah atau yang tadinya ditulisnya berbaris-baris menjadi satu paragraf yang saling bersambungan ya. Paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tugas, ubah teks puisi berikut menjadi sebuah prosa. Di sini Jagalah Bumi ya, karya Ratu, silahkan kalian baca ya. Ini juga ada di buku LKPD kalian.
Nanti silahkan kalian kerjakan tentang materi puisi ya. Itu baca dulu tentang puisi dan kerjakan di LKPD-nya, menjadi merubah puisi menjadi parafrase puisi seperti ini ya. Paham? Kalau paham silahkan bekerja. Tetap semangat. Semoga sukses. Jazakallahu khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.